Cuy, balik lagi ke channel gua. Kapal induk adalah salah satu simbol kekuatan militer suatu negara yang paling terlihat. Cina termasuk di antara segelintir negara yang memiliki beberapa kapal induk. Cina secara resmi telah meresmikan kapal induk ketiganya, CNS Fujian, yang menandai langkah besar dalam perluasan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat ke bidang penerbangan kapal induk menggunakan ketapel elektromagnetik. Langkah-langkah operasional CNS Fujian dalam beberapa bulan terakhir menandai titik balik penting dalam evolusi kekuatan laut Cina. Sejak resmi masuk dinas aktif pada November tahun 2025, kapal induk Type 003 ini tidak sekadar menjalani fase pengenalan, tetapi langsung ditempatkan pada panggung strategis paling sensitif di Asia Pasifik. Transitnya di Selat Taiwan pada Desember 2025 hingga Januari 2026, disusul keberhasilan uji coba jet tempur siluman J-35, memperlihatkan bahwa Fujian telah diproyeksikan sebagai ujung tombak baru proyeksi kekuatan Beijing di laut lepas. Transit perdana Fujian melalui Selat Taiwan memiliki bobot politik dan militer yang jauh melampaui sekedar pelayaran rutin. Bagi Beijing, ini adalah demonstrasi power projection yang gamblang, sebuah pesan bahwa kapal induk terbarunya siap beroperasi di wilayah yang selama ini menjadi pusat ketegangan dengan Taiwan, serta pengawasan ketat Amerika Serikat dan Jepang. Berbeda dengan Liaoning dan Shandong yang lama berfokus pada latihan di Laut Kuning, Fujian justru diuji dengan pelayaran lintas wilayah menuju Laut Cina Selatan. Langkah ini tidak hanya menguji ketahanan platform dalam operasi jarak jauh dan perairan dalam, tetapi juga berfungsi menormalisasi kehadiran kapal induk Cina di Selat Taiwan, sekaligus mengikis konsep garis tengah yang selama ini diperlakukan sebagai batas tidak resmi. Namun, sorotan utama dunia militer datang lebih awal. Pada September tahun 2025, ketika Fujian sukses meluncurkan dan mendaratkan jet tempur siluman Shenyang J-35, uji coba ini menjadi tonggak sejarah karena menjadikan J-35 sebagai jet siluman pertama di dunia yang dioperasikan dari kapal induk menggunakan EMLS, Electromagnetic Aircraft Launch System, secara fungsional. Meski Angkatan Laut Amerika Serikat telah lebih dulu mengadopsi teknologi serupa pada kelas Gerald R. Ford, keberhasilan Cina mengintegrasikan jet generasi kelima dengan katapel elektromagnetik dalam waktu relatif singkat dipandang sebagai curi start yang signifikan. Keunggulan utama EMLS terletak pada kemampuan meluncurkan pesawat dengan muatan senjata penuh dan bahan bakar maksimal. Sebuah lompatan besar dibandingkan keterbatasan deks kijam yang membebani operasi J-15 di kapal induk generasi sebelumnya. Uji coba tersebut juga memperlihatkan konsep sinergi sayap udara yang matang. Selain J-35, Fujian meluncurkan J-15 untuk serangan berat dan pesawat peringatan dini KJ-600, menciptakan kombinasi mematikan antara mata di langit dan daya gempur siluman. Dengan desain dua mesin, J-35 juga diposisikan sebagai tandingan langsung F-35C milik Angkatan Laut Amerika Serikat, menawarkan keunggulan pada kecepatan dan daya angkut untuk operasi berbasis kapal induk. Secara teknis, Fujian memang merepresentasikan lompatan generasi dengan bobot benaman sekitar 80.000 sampai 85.000 ton, panjang 316 meter, dan konfigurasi Chatobar. Kapal ini kerap disejajarkan dengan kapal induk kelas Kitty Hawk hingga Gerald R. Ford. Meski masih menggunakan propulsi konvensional, sistem manajemen energinya dirancang untuk menopang kebutuhan listrik besar MLS dan sensor modern termasuk radar AESA Type 346. Dari sisi industri dan doktrin, Fujian adalah simbol transisi strategis, dibangun sepenuhnya di dalam negeri di Jiangnan Shipyard. Kapal ini menandai pergeseran dari desain berbasis Soviet menuju rancangan modern orisinal Tiongkok. Ukuran dan klasifikasi kapal induk baru ini telah dipantau secara ketat. Perkiraan publik menempatkan bobot muatan penuh Fujian di angka lebih dari 80.000 ton, menjadikannya kapal induk terbesar China hingga saat ini dan mendekati batas bawah tonase super carrier Amerika, meskipun masih lebih rendah dari kapal kelas Ford dan Nimitz Amerika yang berbobot sekitar 100.000 ton.
Kapal induk Amerika Serikat biasanya membawa 60-70 pesawat, sementara Fujian diperkirakan membawa sekitar 40-60 pesawat tergantung pada komposisi sayap udara. China belum secara publik mengungkapkan jumlah awak kapal. Sumber referensi independen umumnya memperkirakan sekitar 2.000 hingga 3.000 personel untuk kapal dan sayap udara secara gabungan. Fujian menggunakan tenaga konvensional, bukan nuklir, yang berarti daya tahan antar pengisian bahan bakar lebih pendek daripada kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat. Para analis mencatat bahwa mencapai kemampuan operasional penuh mengintegrasikan sayap udara, pengawal kelompok serang, kapal induk, logistik, dan operasi laut lepas yang berkelanjutan akan membutuhkan waktu tambahan setelah pengoperasian awal. Mengenai penempatan, China belum mengumumkan area operasi awal atau pelabuhan asal selain lokasi pengoperasian awal saja. Namun pengoperasian kapal induk ini secara luas dipandang sebagai perluasan kemampuan Cina untuk memproyeksikan kekuatan lebih jauh dari pantai di Pasifik Barat, termasuk Laut Cina Selatan dan dekat Taiwan, setelah sayap udara dan elemen pendukungnya matang. Pengoperasian Fujian menjadikan China sebagai negara dengan armada kapal induk terbesar kedua. Setelah Amerika Serikat, Angkatan Laut AS saat ini mengoperasikan 11 kapal induk super bertenaga nuklir, masing-masing mampu membawa sekitar 70 pesawat dan diawaki oleh sekitar 5.000 pelaut. Selain itu, armada Amerika Serikat mencakup sekitar 9 kapal serbu amfibi, kapal seperti kelas Amerika dan Wasp yang dapat mengerahkan pesawat tempur siluman F-35, B, dan helikopter. Secara gabungan, kapal-kapal ini memberi Amerika Serikat lebih dari 20 kapal penerbangan besar yang mampu membawa pesawat sayap tetap, jauh melampaui angkatan laut negara lain manapun. Pada akhirnya, kehadiran CNS Fujian menjawab kebutuhan strategis China akan proyeksi kekuatan Blue Water, yakni melindungi jalur energi, memperkuat klaim kedaulatan regional, dan menantang dominasi teknologi barat di laut. Operasinya di Selat Taiwan dan keberhasilan uji coba J-35 menunjukkan bahwa Beijing tidak lagi hanya mengejar ketertinggalan, tetapi mulai menetapkan standar baru dalam peperangan laut modern. Di Pasifik Barat, Fujian kini berdiri sebagai simbol paling nyata dari ambisi maritim Tiongkok yang kian percaya diri. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan tunggu video selanjutnya.